adanya gesekan, perselisihan antara perguruan, itu bukan perguruannya, tapi oknum-oknum yang mengatasnamakan dari perguruan. Jadi oknum ini mengatasnamakan perguruan sehingga terlibat perselisihan antar perguruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan setia hati. Ini adalah podcast pertama, konten pertama persaudaraan setia hati Lamongan untuk ngobrol, berbincang-bincang dengan orang-orang yang sangat luar biasa di Kabupaten Lamongan. Dan di konten pertama kita kali ini kami berkunjung ke rumah Ketua Cabang Persaudaraan Setia Hati Lamongan. Assalamualaikum Mas Dwinanda. Waalaikumsalam Mas Haril. Puasa lancar? Alhamdulillah. Mungkin pertama-tama bisa diperkenalkan dulu siapa jenengan, terus perjalanan jenengan di perguruan Setia Hati ini. Monggo. Terima kasih. Saya kenalkan dulu. Saya Dwinanda Wibowo, dan saya saat ini memang diberikan amanah untuk menjadi Ketua Cabang Persaudaraan Setia Hati Cabang Lamongan. Flashback ke belakang dulu ya. Yeah. Jadi saya itu dulu mengenal, tahu Persaudaraan Setia Hati ini ya dari tempat sekitar rumah saya ini. Jadi sekitar tahun 2005 di selatan rumah ini ada latihan. Ini banyak dulur-dulur yang belum tahu juga. Di mana tempatnya? Ya, tempatnya di Semangu, di Rayon Blimbing, okay. Kecamatan Paciran. Ya. Jadi tahun 2005 itu saya ikut latihan di tempatnya Mas Arif almarhum. Jadi di sana sekitar pada waktu saya mengkandidat jadi kandidat itu ada sekitar 10 kandidat yang latihan. Jadi 2005, 2006 saya ikut latihan. Namun 2006 Mas Arif ini merantau ke Malaysia. Jadi saya akhirnya pindah latihan ke Rayon Tegalsari Brondong, Ranting Brondong. Di sana 2006 dan akhirnya sempat sampai UKT, ujian kenaikan tingkat sabuk kuning terakhir itu di Ranting Soko Tuban, cabang Tuban, dan akhirnya saya menjalani pelantikan keceran menjadi Kadang Eza pada tanggal 17 bulan Februari tahun 2007. Nah, jadi saya mulai merintisnya menjadi Kadang Eza tahun 2007. Dan akhirnya seiring berkembangnya waktu, saya meskipun saya dari Rayon Blimbing, tapi keaktifan saya melatih bisa dikatakan bukan di Blimbing, tapi pada waktu itu setelah menjadi Kadang Eza saya lebih condong ke Rayon Sedayu Lawas, membuka latihan di sana bersama Mas Ngatminto. Kemudian tahun 2008 saya mencoba untuk membuka latihan pertama di Solokuro, dan akhirnya menjadikan beberapa Kadang Eza di Solokuro, dan alhamdulillah sekarang menjadi Ranting Solokuro. Terus terkait dengan perkembangan PSA yang ada di Lamongan, pripun Mas?
Dwinanda. Jadi gini, Mas. Saya mengikuti perkembangan dari sejak setelah menjadi Kadang Eza ini, saya menjadi pelatih di rayon, kemudian ikut di kepengurusan di Ranting, dan sampai pernah saya juga dapatkan amanah jadi di bidang organisasi, dan sebelum menjadi ketua cabang saya sekretaris cabang Lamongan. Untuk perkembangan Persaudaraan Setia-Hati cabang Lamongan sampai saat ini, alhamdulillah perkembangannya sangat luar biasa. Jadi sampai saat ini kita catatkan sudah terdapat 12 ranting. Kalau ranting itu wilayahnya kecamatan. Dan ada sekitar 48 rayon. Kalau rayon itu wilayahnya dusun dan desa. Jadi itu, dan kemarin kita tahun 2022 ada kepengurusan IPSI kecamatan, dan di ranting kita 12 ranting sudah terlibat di dalam kepengurusan IPSI kecamatan. Saya sebutkan, Mas. Jadi yang pertama Paciran, terus yang kedua Brondong, yang ketiga Laren, yang keempat Kali Tengah, kelima Turi, keenam Maduran, ketujuh Solokuro, kedelapan Lamongan, kesembilan Tikung, kesepuluh Pucuk, ke-11 Sekaran, dan yang ke-12 Deket. Jadi di dalam 12 kepengurusan ranting ini sudah berada dalam IPSI kecamatan. Ya, IPSI kecamatan. Jadi sudah sangat luar biasa, Mas, ya, bisa sampai ke 12 ranting se-Kabupaten Lamongan. Alhamdulillah. Terus menyikapi di beberapa tahun terakhir ini kan banyak sekali konflik, banyak sekali kasus-kasus yang beredar terkait dengan gesekan-gesekan antar organisasi itu, Mas. Bagaimana sikap panjenengan selaku ketua cabang Lamongan menanggapi ataupun memberi himbauan terhadap saudara-saudara kita ataupun untuk perguruan lainnya, seperti itu? Kalau menurut saya, ya, sebenarnya yang terlibat adanya gesekan, perselisihan antara perguruan itu bukan perguruannya, tapi oknum-oknum yang mengatasnamakan dari perguruan. Jadi oknum ini mengatasnamakan perguruan sehingga terlibat perselisihan antar perguruan. Jadi bukan berarti perguruannya yang mengalami perselisihan tersebut. Karena apa? Karena kita di IPSI Kabupaten Lamongan, kita selalu ada agenda silaturahmi antar perguruan-perguruan, antar ketua perguruan, dan juga di dalam kepengurusan Ikatan Pencaksilat Indonesia Kabupaten Lamongan. Kalau saya sendiri di IPSI Kabupaten Lamongan di kepengurusan sebagai bidang organisasi. Jadi saya sering terlibat untuk diskusi di dalamnya seperti apa perkembangan dan di kepengurusan IPSI, baik di IPSI kecamatan maupun di IPSI Kabupaten Lamongan. Seperti itu, Mas. Yang terakhir, Mas, apa yang pengen jenengan sampaikan terutama untuk dulur-dulur kita yang ada di Lamongan ataupun untuk seluruh masyarakat yang ada di Lamongan yang menonton video ini? Monggo. Jadi untuk saudara
Kadang Persaudaraan Setiahati cabang Lamongan, mari kita sama-sama untuk saling bersinergi, koordinasi untuk upaya kita terus mengembangkan dan memajukan Persaudaraan Setiahati khususnya di cabang Lamongan. Dan kita laksanakan sebagaimana marwah dari Persaudaraan Setiahati untuk terus menjaga kerukunan antar kadang Persaudaraan Setiahati, juga sebagai pedoman dari PB Persaudaraan Setiahati, yakni guyub rukun berprestasi. Siap. Seperti itu dulur-dulur semuanya. Jadi nanti kita akan insya Allah konsisten untuk ngobrol, diskusi dengan dulur-dulur Persaudaraan Setiahati yang ada di Kabupaten Lamongan. Sebelumnya kami mohon maaf, terutama saya ketika ada salah ucapan, salah kata yang menyinggung ataupun kurang mengenakan di hati para penonton semuanya. Bersama-sama kita jaga kerukunan, solidaritas untuk Lamongan yang lebih luar biasa dalam dunia persilatan. Matur suwun Mas Nanda, sehat selalu, semoga Persaudaraan Setiahati Kabupaten Lamongan lebih maju, lebih jaya, dan tentunya menjadi kebanggaan untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Lamongan. Amin. Salam Persaudaraan Setiahati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.